Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aquarius? Gimana kabarmu, Lur? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, ini readingan untuk di Februari 2026. Fokus ya, fokus dan simak saja. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi kamu di Februari ini. Oke. Lur, absen dulu lah yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Boleh deh absen dulu ya. Aquarius. Hmm, Aku mau bukain dulu ya, satu-satu dulu ya kartunya ya. Karena biar enak aja ngelihatnya, begitu. Oke. Kayak biasa, seperti biasa. Wow, 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 wow. Ada sesuatu yang agak mendalam ini. Oke. Oke Lor, aku mau bahas dulu sih untuk masalah keuangan kamu ya dan kerezekian kamu di Februari 2026 ini ya. Apa sih Aquarius? Kok sepertinya rada males ya? Gitu. Awal bulan hawanya tuh kayak berat banget. Ya enggak sih? Terasa enggak sih kalau berat banget kayak gitu? Ya kan? Lesu, kayak kurang semangat. Kalaupun ada semangat tuh ya naik turun banget nih semangatnya nih. Aduh, kenapa nih Aquarius? Sedangkan di Februari ini kamu harus super aktif ya. Jadi pesanku gini sih ya, untuk awal bulan Februari ya. Eh awal bulan ini untuk semua Aquarius, saya mohon ya jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Karena aku khawatir nanti ada kekecewaan lagi di sini. Salah satu contohnya gini, ilustrasinya gini ya. Misalkan nih kamu sedang kejar target pekerjaan ya, misalkan ya. Ya kayak biasa aja gitu loh. Cuman kalau misalkan nih ya, target kamu itu berkurang ya, sekitar 20-30%, yang biasanya kamu bisa berhasil, kok ini kok gagal, kok ini tidak sesuai ekspektasi, ya kamu jangan berkecil hati Aquarius, kayak gitu loh ya. Karena di situasi karir kamu ini ya sebenarnya kamu bisa banget sih untuk mencapai tujuan atau target tertentu dalam segi karir kamu tuh sebenarnya bisa. Cuman ya itu tadi, untuk mengurangi agar kamu tidak terlalu kecewa jika suatu apa yang kamu upayakan itu kayak kurang perfect, kurang berhasil ya. Makanya di sini itu tadi sih yang penting ya. Jangan terlalu over ekspektasinya gitu loh. Ya. Nah, kegagalan itu bukan suatu kehancuran, tidak. Ya Lor ya. Nah, di sisi lain di bulan ini eh tergantung kamu nanti ya, tergantung kamu karena tadi saya katakan Aquarius ini harus super aktif ya di bulan ini gitu. Jangan mudah nyerah lah gitu. Ya, jangan mudah putus asa. Karena apa yang ingin kamu tuju tuh bisa bisa banget tercapai gitu. Cuman dengan catatan gitu. Ya, lu harus eh, sehumble mungkin, sesantai mungkin, jangan sampai terlalu over. Gitu aja sih.
ya. Hmm, Nah, ada hal penting lagi di sini yang harus disampaikan untuk semua Aquarius. Untuk masalah keuangan ya, tolong, tolong nih pakai banget ya. Pikirkan, renungkan, perincikan ya ketika kamu mau mengeluarkan uang gitu. Ini bulan Februari ini agak beda dengan beberapa bulan lalu ya. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa terjebak dalam pola yang sama. Pola sama itu apa sih? Ingat nggak? Ada nggak di antara kamu yang ceroboh banget nih? Ya, misal sampai ketipu orang, masalah duit, ketipu orang misalkan, atau membeli sesuatu yang pada akhirnya kamu sesali gitu loh. Kayak contohnya gini, misalkan kamu beli sesuatu ya, barang itu sudah sampai nih. Terus beberapa hari kemudian kamu ngerasa, aduh ngapa sih aku beli ini? Harusnya kan nggak aku beli. Nah, kayak gitu loh. Hati-hati ya. Di Februari ini, kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa kayak lost doll lagi nih masalah duit gitu. Dan ini ada kaitan dengan orang di sekitar kamu juga, orang terdekat kamu, gitu ya. Em, Ya balik ke kamu lagi sih nantinya ya. Yang penting untuk masalah keuangan ini siapapun itu, terkecuali nih orang tuamu sendirilah. Kalau itu agak beda lah ya. Kalau itu bukan orang tuamu ya atau bukan anak kandungmu misalkan, ya ini lu harus bener-bener gini nih masalah duit nih. Lu harus nutup tangan dulu deh gitu ya. Karena situasi nggak menentu ini, gitu. Asli nggak nentu banget ya. Yang kukhawatirkan nanti kamu terlalu over akan perasaan kamu dengan judul yang nggak enak lah, inilah, itulah. Wong dia saudara kok, wong dia temen, wong dia begini kok. Ya, kurangilah hal-hal kayak gitu. Karena untuk bulan ini, lebih baik kamu fokus ke dirimu dulu nih finansialnya. Ya, dan juga kamu harus bisa melawan dirimu sendiri. Ini jadi kendala banget nih untuk Aquarius ya. Ya, tentang diri sendiri yang bawaannya berat, mager, kurang semangat. Lu harus pinter di bulan ini, pinter untuk mengatur dirimu, untuk menjaga kestabilan emosi yang positif ya. Emosi semangat itu harus kamu jaga di bulan ini. Karena kamu gampang banget tuh down, gampang menurun gitu loh. Karena di bulan Februari ini ya, ini kamu itu seperti dituntut untuk kuat, sehat, reaktif, cermat kayak gitu loh. Kalau kamu selalu ini misalkan ya ke depannya nih, jika di Februari nanti kamu ketemu pola di mana kamu terasa berat, kurang semangat, loyo, atau hal-hal kecil ya. Targetku kok nggak sampai. Kayak di hati tuh kayak sek gitu kan, kayak nyesek gitu. Itu momen-momen seperti itu, lu harus bisa stabilin. Jangan mbok hayatin, ini bahaya nantinya. Ya, karena bulan ini kamu bisa bisa rubuh banget kalau lu nggak hati-hati dengan dirimu sendiri. Ya, sebisa mungkin ya semua Aquarius harus tanamkan bendera semangat nih apapun yang terjadi gitu loh. Karena ini penting ya, karena energimu di bulan ini tuh kayak apa ya, boros, kamu tuh boros energi gitu, dalam arti em, kayak ya gimana ya, em, bisa cepet habis energi kamu serius. Jadi aduh, ya semua Aquarius ya untuk bulan ini tuh kamu harus jaga banget nih. Dan juga sebisa mungkin ya pondasi spiritual ini penting banget ya, karena dengan kamu ibadah mendekatkan diri dengan Tuhan itu sama dengan kamu mengisi energimu yang positif tadi loh. Kamu butuh banyak energi positif di bulan ini ya, karena situasinya tuh kayak nguras energi kamu. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu diperhatiin ya Aquarius ya, terutama untuk orang-orang di sekitar kamu ya, entah teman circle kerja atau siapapun itu. Perhatiin ya, kalau sifat seseorang tersebut itu terlalu negatif, kamu hindarin dah, serius. Dan juga
kamu jangan buang-buang waktu untuk orang-orang yang sebenarnya nggak mau denger ya, karena bulan ini tuh rawan banget energimu kesedot orang gitu loh. Tahu kan makna arti vampir energi, tahu nggak? Orang-orang yang bisa nyedot energi. Kalau yang nggak tahu di googling dulu ya, kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk masalah kerezekian tuh oke sih, nggak terlalu yang gimana ya, memang akan ada sedikit terasa menurun ya. Cuman aku ngerasa itu nggak akan berlangsung lama sih, gitu. Poinnya ke diri kamu sebenarnya, kalau kamu semangatnya oke, ya ini rezekimu pun juga akan terasa lebih baik. Cuman kalau kamu drop, ya rezekimu juga kerasa drop gitu. Jadi poinnya di diri kamu di bulan ini, Lur. Ya. Dan juga nih hal penting lagi ya, masalah perasaan dan juga pikiran nih. Ya ini penting banget nih. Aduh, mana ya? Nih, tolong stabilkan dirimu ya, karena ini akan berdampak ke rezeki dan karirmu loh nantinya. Ya, kalau kamu nih misalkan ya tiba-tiba insecure, nggak percaya diri, kurang pede, atau mungkin terpicu, pikiran memori kamu tuh kayak terpicu oleh sesuatu ya. Misalkan nih, tiba-tiba kamu keinget dengan orang atau wajah seseorang yang nyakitin kamu misalkan gitu. Ya, terus timbullah emosi dalam diri kamu. Itu pasti nanti akan menyebabkan hal-hal negatif lain dalam dirimu. Ya, jadi kalau kamu di bulan ini nanti kamu udah ngerasa kayak loyo, nggak semangat, ya, down banget rasanya, berat, lu harus cepet cas ulang energimu dan juga kurangi interaksi kamu dengan banyak orang, dengan orang-orang negatif maksudnya. Ya, kamu bulan ini lebih baik bersama orang-orang yang positif-positif aja lah. Ya, kalau ada teman yang kelakuannya nggak baik atau ngajakin hal-hal yang aneh-aneh, lu nggak usah deh. Lu akan terjerumus nantinya. Jelas ya. Dan juga semua Aquarius untuk bulan Februari ini save money. Ini penting. Karena banyak pengeluaran dan juga ada pengeluaran tak terduga nantinya. Jadi bulan ini lu harus hati-hati masalah duit ya. Keuangan kamu sebenarnya bisa stabil tergantung kondisi kamu sebenarnya di sini. Karir pun juga sama ya. Tergantung kondisi kamu di sini. Gitu loh. Ya. Dan juga satu hal lagi penting ya. Tolong jangan selalu mengkaitkan hal-hal dengan metafisika dulu deh. Ya. Jelas. Karena ketika kamu ngerasa agak aneh dalam dirimu, kemarin semangat kok ini tiba-tiba loyo begini, itu nggak selalu tentang hal-hal yang sifatnya metafisika. No. Bisa jadi karena otakmu yang lelah, pikiranmu yang terlalu kenceng, kondisi fisik. Ini masalah kesehatan juga perlu diperhatiin semua Aquarius. Lu butuh istirahat, lu butuh jam untuk dirimu. Istirahatmu harus cukup. Ya, utamakan tidur, tapi bukan berarti harus tidur-tiduran, tidak. Ya, ini akan sangat ngebantu Aquarius. Bentar ya. Meja aku terlalu licin nih. Kayaknya perlu beli karpet lagi nih, Lur. Oke, lanjut ya di sini. Oke. Nah, aku ngerti Aquarius ini sedang berusaha keluar dari sesuatu yang tidak baik ya. Aquarius, ini masalah penting lagi ya, yaitu overthinkingmu. Please. Please banget ya. Please banget pokoknya. Ada, iya ya Aquarius nih. Kondisimu sih sebenarnya ya lebih ke dirimu loh. Kalau kondisi lapangannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Kalau menurutku ya. Ya memang lingkungan dari Aquarius ini memang hawanya kurang enak ya. Jadi ada tantangan nih di bulan ini ya. Karena aku ngerasa ya cukup banyak nanti adalah beberapa orang yang akan kamu temui, dan itu orang-orang tersebut tuh bisa banget menyedot dan menghabiskan energimu gitu. Kemudian aku mau bahas dulu deh untuk kamu yang single-single.
ada semangat yang naik turun juga di sini tentang asmara ya. Ya untuk awal bulan ini aku ngerasa kamu kayak, wah kayaknya seru nih kalau punya pasangan, pacaran, punya gebetan ya enggak. Hmm. Cuman ada polanya tuh kayak gini loh. Ketika kamu sudah dekat atau kenal dengan seseorang ya, yang di awal nih kamu seakan-akan kayak semangat banget nih, tapi ketika kamu sudah kenal sama orang ini, udah ngerti ya, oh ternyata dia gini, ternyata dia gitu, lu akan drop langsung selap gitu. Lu akan terasa kayak mau males banget. Ujung-ujungnya ya mungkin lu yang akan pergi gitu. Ada pola kayak gitu aku. Oke, kemudian ya karena di sini apa ya? Aquarius ini agak sensitif ya bulan ini, sensitif akan perasaan lo ya. Perhatiin lo ya. Jadi hmm, ya ini tentang tentang trauma yang mungkin akan kebayang juga di bulan ini. Ini ada ketakutan dari masa lalu ya, kayak masih kebawa nih di bulan ini. Tapi ya menurutku sih itu hal wajar ya karena Aquarius memang sedang berproses untuk move on. Karena biasanya Aquarius itu agak susah move on sih. Kadang gitu. Ya, jadi ketika kamu tiba-tiba keinget baper dengan masa lalu kamu, please jangan kamu ikutin. Ya, jangan kamu ikutin alam bawah sadar atau memori itu. Kayak gitu loh. Karena itu akan membuatmu jauh makin buruk malahan nantinya, termakin terpuruk nanti. Aquarius itu sebenarnya untuk segi aura oke banget lah bulan ini ya. Ya biasa Aquarius kalau elemen sorry, kalau Aquarius ya itu memang auranya tuh oke. Aquarius, Gemini elemen udara lah, elemen udara ya. Virgo itu udara juga tuh. Itu mereka itu orang-orang yang punya elemen udara tuh auranya tuh oke gitu. Kenapa oke? Karena eh, orang-orang berelemen udara ini mereka tuh bisa berekspresi berbeda dalam arti ya lu lagi banyak masalah ya dalam dirimu, tapi lu ketika kamu di publik ya di depan publik, di depan banyak orang atau beberapa orang ya, ya kamu terlihat baik-baik saja gitu, kayak bisa nutupin gitu loh. Nah, ya biasanya sih Aquarius itu memang selalu berusaha sendiri, memang zodiak mandiri lah kalau menurutku ya. Semua bawa pikir sendiri gitu. Dan di sini, hmm, ya tadi auranya oke, tapi balik ke kamu lagi ya sebenarnya, balik ke kamu lagi gitu loh. Akan ada seleksi juga di bulan ini. Ada beberapa di antara kamu yang akan menseleksi orang yang sedang deket gitu. Ya, it's okay. Ya, namanya juga cari pasangan, berusaha mencari yang cocok dengan kamu. Ya, kalau nanti ada yang deket, kabur, deket gabur, atau deket tapi nggak masuk seleksi kamu, terpisah karena seleksi alam, ya, ya it's okay. Gitu, nggak apa-apa kok itu. Hmm, cuman di sini ada pola kayak suka ngerasa gagal gitu nggak sih kamu yang single ya? Apa sih aku ketika deket sama orang kok banyak gagalnya ya? Ya sebenarnya sih tidak selalu tentang kamu ya Aquarius ya. Tidak selalu tentang kamu sih di sini. Dalam arti, ya logikanya gini loh. Tidak semua orang itu sanggup dan mampu mendampingi sifatmu gitu. Jadi ketika kamu ketemu, udah deket, udah mulai sayang, kok malah patah hubungannya, patah lagi. Ya itu tidak selalu tentang kamu yang salah. Karena ya mungkin secara sifat kamu dan dia tuh kurang cocok gitu loh Lur. Ya kan? Karena yang perlu kamu renungin, nggak semua orang sanggup di samping kamu. Nggak semua orang mampu menghadapi sifat kamu. Jadi kegagalan kamu kemarin itu, ya jadikan suatu pembelajaran. Dan jangan berkecil hati, itu yang penting. Ya, karena di sini di Februari ini, Aquarius ini untuk yang single ya, ini aku ngerasa akan terus berusaha untuk membuka diri sih. Ya, ya walaupun ngerasa kayak gagal, takut gitu, takut terulang lah, takut begini itu ya wajar gitu karena adanya trauma di sini.
ya, adanya luka, ada luka hati gitu. Jadi Aquarius tuh dalam perjalanan bulan ini ya, kayak naik turun gitu sih, ya semangatnya. Tapi menurutku sih itu nggak terlalu yang gimana-gimana sih Lur ya, gitu. Hmm. Nah kemudian satu hal lagi di sini, tolong ya Aquarius yang single nih, jangan terlalu mengejar. Ini penting, please ya, jangan terlalu mengejar. Kamu mainkan ritme santai aja nih dalam segi asmara ya. Kenapa? Karena aku khawatirnya kalau kamu terlalu mengejar dan berharap dengan seseorang di bulan ini, lu akan kecewa gitu loh. Karena di sini eh, ada hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu kamu harus beradaptasi dengan orang-orang yang dekat sama kamu gitu loh. Dan juga lu harus pahami karena topeng-topeng mereka tuh kelihatan gitu. Dan teliti ya harusnya Aquarius itu. Gitu sih loh. Di dalam hubungan Aquarius, ya ini polanya naik turun juga sih ya, gue ngerasa. Karena bisa jadi gini ya, ini juga ada hal dari pasangan kamu ya. Pemicu, ada pemicu dari pasangan kamu gitu loh. Salah satu contohnya gini, misalkan nih pasangan kamu nih dulu tuh pernah selingkuh gitu. Ya, pernah selingkuh, pernah nyakitin kamu gitu kan. Terus kamu tuh sudah maafin dia, kamu udah berdamai dengan dia, ya kamu udah happy lah, udah slow gitu kan. Cuman di bulan ini tuh kamu bisa kayak takut lagi di sini, takut nanti dia gitu lagi. Atau bisa jadi dari pasangan kamu nih ada gerak-gerik yang kayak mencurigakan gitu loh. Sedikit aja ada gerak-gerik yang mencurigakan dari pasangan Aqua, ini Aquanya bisa kayak langsung langsung naik set gitu. Entah itu emosinya, traumanya, keselnya. Jadi kayak ada memori di masa lalu yang kebuka lagi atau luka yang akan buka lagi. Bisa juga dari kata-kata dari pasangan kamu yang mungkin gak sengaja nyeplos, yang menyentuh atau ngungkit masa lalu lah kayak gitu. Itu ada pola kayak gitu. Jadi hati-hati ya Aquarius ya. Ya saranku sih segala sesuatu baliknya ke kamu lagi sebenarnya. Tergantung respon kamu ya. Apapun itu situasi di bulan ini, poinnya ke respon kamu. Jika semua hal harus jika semua hal kamu tanggapi dan kamu respon, kamu akan sakit. Jadi perlu pengabaian di bulan ini tuh. Ya, perlu pengabaian gitu. Jadi jangan semuanya kamu telan, jangan semuanya langsung buat masukin ke dalam hati, ya lu akan sengsara sendiri nanti. Begitu loh. Aduh, ini kelihatan gak sih kartunya? Kelihatan lah ya. Tuh, gambar cewek. Nah, lanjut lagi. Di sini ada ya yang jelas tuh imbang juga ya, di sini pola hubungan Aquarius tuh agak imbang ya. Baikan berantem kayak gitu polanya. Dan itu kayak 50-50 gitu loh hitungannya tuh. Jadi misalkan ya dalam seminggu itu bisa 3 hari nih berantem, nanti 3 harinya tuh kayak happy lagi, nanti kumat lagi, kayak gitu. Aduh sorry. Nah lanjut lagi di dalam hubungan Aquarius di sini. Satu hal ya, ada hal yang agak nyeleneh ya di sini. Nyeleneh, agak aneh ya. Ini tentang sesuatu yang gelap. Ya. Ya walaupun tidak selalu tentang hal kayak gitu, ya tetap aku harus sampaikan ya. Tapi tolong jangan buat telan mentah-mentah loh informasi ini. Tak salahin nanti kamu. Kamu harus tahu, kamu harus lihat dulu situasi tentang kamu dan dia dan sekelilingmu dulu nih, ya. Ingat jangan buru-buru menganalisa atau mengkaitkan dengan hal-hal yang metafisika. Tapi hawa metafisika itu kerasa di bulan ini dan ini teruntuk kamu-kamu aja ya. Yang notabene misalkan ya, lo punya pasangan. Nah, orang tuanya dia ini suka ke dukun misalkan.
Nah, kayak gitu loh. Atau mungkin pasangan kamu, untuk kamu yang belum nikah, suka klinik atau suka barang-barang tertentu, kayak gitu. Kayak ada pola di sini, apa ya? Kayak ngerasanya tuh pengen pergi terus loh. Ada loh situasi kayak, ada hawa ini perhatiin ya. Kalau kamu ngerasa kayak capek banget sama dia, pengen pergi, terus nggak sabaran, terus perasaanmu tuh kayak hambar, ada perasaan yang hambar di sini, kayak kurang semangat gitu ya. Cintanya tuh tiba-tiba bisa hilang atau flat aja gitu. Kalau kamu menemukan pola kayak gitu, ya jangan langsung bawa kaitkan dengan metafisika sih. Alangkah baiknya ya, kalau kamu sembahyang dulu dan meditasi atau zikir, itu dulu deh yang kamu lakukan. Ya, perbanyak ke situ dulu nih. Karena logikanya gini, kalau misalnya nih, ini ada orang yang mau misahin kamu dan dia dengan pakai cara gelap misalkan ya. Tapi keimanan kamu kuat nih, ya. Kedekatan kamu dengan Tuhan tuh oke. Ibadahnya pun juga oke, misalkan kamu rajin sembahyang malam, zikiran. Itu ya nggak akan semudah itu gitu loh. Ya walaupun kamu terkena efek dari energi gelap ini, cuman nggak sampai merubuhkan kamu. Karena kamu ada pondasi keimanan yang kuat. Beda halnya kalau soal ibadah aja Senin Kamis, suruh ibadahnya Senin Kamis, ya ini agak rawan gitu loh. Ya. Tapi poin kuncinya adalah ya, kunci dari situasi kayak gitu, satu, akal sehat dan logika, yang kedua spiritual. Cuman itu pegangan kamu agar kamu bisa ya ngelewatin apapun dengan mudah lah nantinya. Jadi untuk bulan ini hal penting untuk semua Aquarius adalah di dalam hubungan kamu tolong jangan buru-buru menyerah ya. Teruntuk yang sudah nikah ya, yang sudah nikah nih penting, karena itu tadi ada pihak ketiga di sini yang mau mencoba ngerusak hubungan kamu ini, yang nggak tahu lah dengan cara apa gitu, entah itu dengan cara nyebarin isu atau dengan cara gelap atau dengan cara provokator tertentu gitu loh ya, gitu loh. Karena itu tadi ada orang ketiga yang nggak tahu lah tujuan dia apa ya, cuman kayak aduh, cuman kayak mau apa, merusak gitu loh. Eh, tapi di sisi lain sih ya insya Allah ya, ya biasalah Aquarius itu kan, kenapa ya Aquarius itu terkadang cukup dekat dengan hal-hal yang sifatnya metafisika gitu. Kenapa? Karena hampir kebanyakan Aquarius itu memang punya kepekaan yang beda dengan yang lain gitu loh. Jadi nggak heran sih ya, di antara kamu pun juga orangnya sensitif-sensitif nih, dengan energi lain tuh sensitif gitu. Oke, okay. Ya ya, poinnya itu tuh tadi ya, kamu harus cermat ya di bulan ini tentang hubungan tuh harus cermat banget. Ingat jangan buru-buru pergi, jangan jangan buru-buru ngambil keputusan di sini. Dan kalau kamu di bulan Februari ini benar-benar nggak bisa pergi dari seseorang, kepikiran terus, berat terus perasaanmu, ya, lu hantam, lu kencengin nih, ya soal sembahyang pertaubatanmu, spiritualmu lu harus kuatin di sini, karena ini urusan jiwa, ya, ini yang diserang tuh batin. Nah, batinnya tuh kayak diserang sesuatu yang gelap, biar kamu tuh kepikiran terus misalkan gitu. Ya lu pondasinya kamu kencengin dulu nih batin kamu dengan spiritual, insya Allah. Kalau kamu benar-benar yakin Tuhan itu ada, ya, segala sesuatu yang gelap tuh akan pergi dengan sendirinya kok nantinya. Kayak gitu loh. Ya. Dan juga di sini Aquarius ya yang sudah punya hubungan nih, tolong hati-hati dengan godaan orang ketiga ya. Tapi vice versa sih ini ya. Hihi.
tentang godaan orang ketiga ini vice versa, tapi ini kita tutup dulu ya tentang hal-hal metafisika, tutup dulu. Ini hal yang lain. Memang ada penggoda datang, ada si penggoda yang datang di bulan ini masuk ke dalam hubungan aqua. Ini vice versa, bisa aqua, bisa pasangan aqua. Poinnya adalah ya satu nih, masalah sifat kamu, jaga diri kamu, jangan sampai over, jangan meledak-meledak lagi. Karena itu akan ngebuat pasangan kamu jadi lelah, capek, dan ujung-ujungnya dia mencari kebahagiaan di luar sana atau pelampiasan ke luar sana. Gitu. Ini tidak selalu tentang perselingkuhan, karena di sini ada pola beberapa di antara kamu itu, ini vice versa ya, cuman sekedar pelampiasan gitu. Jadi orang ketiga ini cuman kayak dijadikan bahan mainan lah gitu ya. Ya pelampiasan doang sih. Kalau masalah hati itu ya masih ke kamu, cuman dia ngerasa lelah aja di sini, kayak capek hatinya dengan ke kamu tuh capek. Jadi dia cari kayak pengalihan lah gitu loh. Gitu. Cuman ya hal kayak gitu tuh ya nggak bisa dibenerin juga sebenarnya ya. Cuman untuk menjaga agar tidak over itu ya masalah sifat tadi. Gitu. Oke deh, ini yang bisa aku bahas ya untuk Aquarius. Wah ini mendalam banget nih aku ngebahas Aquarius ya. Oke, kita jumpa lagi di next time ya di pembahasan berikutnya. Bye-bye Aquarius.